Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Mantene 01, yang kami hormati Bapak Suwaryo SPD MPD selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mantene 01. Seraya menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat serta ridhonya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan acara pelaksanaan asesmen pada pembelajaran paradigma baru SD Negeri Mantene 01 Selasa 22 Oktober 2024 dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Mantene 01 kepada yang terhormat Ibu Hartanti SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber IHB Bapak Suwaryo MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 01. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya tentu saja rasa syukur mari kita tetapkan dalam hati kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita di sini semuanya dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Saya sampaikan selamat datang kepada Bapak narasumber yang jauh dari Luhur, ya, sebagai Kepala SD Luhur 6. Selamat berjumpa dengan kami di SD Mantene 01. Tentunya mohon maaf, memang SD kami begini Pak keadaannya, gitu. Dan kepada rekan-rekan guru semua, nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang pelaksanaan asesmen pada pembelajaran paradigma baru, semoga dari judulnya saja saya lihat memang benar-benar baru, ya. Ini dalam paradigma baru itu memang benar-benar baru. Semoga apa yang beliau sampaikan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan. Mungkin ada banyak pengalaman yang belum kita dapatkan, gitu. Kemudian untuk pemateri, selamat melaksanakan, ya, memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan, ya, bisa bermanfaat untuk kemajuan SD Mantene 01, kemudian demi kemajuan juga pengalaman bagi guru-guru kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya selamat mengikuti IHT untuk semua guru di jajaran SD Mantene 1. Semoga tetap sehat, tetap semangat di jam-jam yang memang butuh istirahat seperti ini. Tapi mungkin tadi ada materi yang mungkin semoga, ya, kita tidak ngantuk. Semoga akan mendapat benar-benar hal yang baru sesuai dengan judulnya paradigma baru.
Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara inti yaitu in-house training pelaksanaan asesmen pada pembelajaran paradigma baru. Kepada Bapak narasumber, Bapak Suari SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Mantengking 1, Ibu saya, Bunda saya, waktu di SD Darul yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak serta Ibu Guru yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, pertama bila kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat, rahmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini, siang hari ini, kita masih dapat beraktivitas di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, insya Allah nanti kita akan sahabatnya di wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Ibu Kepala Sekolah melalui Pak Sarkin. Terima kasih saya sudah diundang ke SD Negeri Mantengking 1 ini untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu. Tadi kalau disampaikan sebagai narasumber, wow, saya belum sampai ke sana itu. Pada siang hari ini intinya kita akan belajar bersama Ibu dan Ibu. Jadi nanti kita lebih banyak untuk berdiskusi. Saya pun nanti juga insya Allah pasti banyak belajar dari Bapak Ibu hebat di sini. Terkait materi yang akan kita pelajari bersama hari ini, kemarin Pak Sarkin menyampaikan di asesmen ya Mas. Asesmen juga nanti kita diskusi terkait dengan penyusunan terkait instrumen soal baik dan ganda. Kalau waktunya cukup nanti sampai uraian. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi tentang hal itu. Tapi sebelum kita mulai berdiskusi Bapak dan Ibu, sudah jam berapa Ibu? Hampir setengah 2. Biasanya ngantuk. Mari kita relaksasi dulu Ibu. Ada instrumen musik relaksasi. Nanti kita melaksanakan kegiatan untuk merelaksasikan dulu Ibu. Oh iya, suasana dalam mana nih Ibu? Cilumping sepertinya. Cilumping kalau datar yang Mbak, kita yang kembali desa datar dengan indah. Saya pernah tinggal 9 tahun tinggal di datar, jadi bukan Cilumping. Nah, Ibu, monggo sejenak tinggalkan alat tulis Ibu, sejenak tinggalkan alat tulis. Mari kita merenung sejenak sambil nanti apa itu kita melaksanakan relaksasi. Ibu silakan, saya akan membacakan sesuatu, nanti Bapak Ibu ikuti sesuai dengan yang saya bacakan. Sudah siap Bapak Ibu?
Sambil dengarkan musiknya, Ibu, sambil dengarkan suara saya yang walaupun gak indah, Ibu. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama lebih kurang 3 menit saja. Ibu bisa duduk dengan nyaman, memejamkan mata juga boleh, Ibu. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, ya. Tetap tegak sambil bersandar di kursi bisa Ibu, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang memopang tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut menghilang dan mengempis saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang merasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Bapak dan Ibu. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Tersegar? Antum malah tidur-tidur. Malah tidur-tidur. Ya Bu, Bapak tidur itu adalah istirahat yang paling baik ya Bu. Jadi istirahat yang paling luar biasa adalah tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk materi yang pertama akan kita pelajari bersama, yaitu ini saya ambilkan materi dari Dr. Fathur Rahim. Beliau adalah Widya Suara dari BPKB Provinsi Jawa Barat, Ibu, yang disampaikan pada kegiatan tanggal 24 Juni 2024 di Aula Cita BPKB Provinsi Jawa Barat. Nah, ini nanti salah satunya adalah membahas tentang asesmen.
Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, Bu Harkati yang saya hormati, berdiri di hadapan Bapak dan Ibu bukan berarti saya lebih pandai dari Bapak dan Ibu, tapi mari saat ini kita belajar bersama. Saya belajar dari Ibu, kita pelajari bersama materi yang ada di depan kita. Bapak dan Ibu, terkait ini adalah materi tentang mewujudkan pendidikan berkualitas. Nah, implementasi kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu, ini mengingat kembali beberapa peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan berikut, mulai dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian dilanjutkan Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 terkait standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dilanjutkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 terkait kurikulum pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian dilanjutkan dengan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Ibu, ini sebelumnya ini tentang standar proses pada jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan yang berikutnya ini Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 terkait standar penilaian pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kemudian ada juga keputusan Kepala BSKP nomor 32 dari KR tahun 2024 ini tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Nah, di sini memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Berikutnya keputusan Kepala BSKP nomor 31 KR tahun 2024 ini memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila dan pilihan tema yang dapat digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya bagaimana Bapak dan Ibu, bagaimana cara menyusun perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang sifatnya fleksibel, tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan program pembelajaran. Kemudian perencanaan pembelajaran harus jelas, mudah dipahami dan sederhana. Sederhana di sini berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran, tapi sederhana tidak berarti mudah, tapi melainkan jelas dan dapat dilakukan. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu terkait kurikulum merdeka ada beberapa prinsip dalam pembelajaran yang perlu kita penuhi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam setiap kegiatan belajar mengajar ini diharapkan kita dapat menyajikan kegiatan pembelajaran yang ada 6 ini. Kalau kemarin Pak Sunardi menyingkat dengan to inform me begitu. Jadi ada 2 in dan 4 more begitu. Jadi disingkatnya biar mudah mengingatnya to inform me. Pembelajaran seperti apa yang sebaiknya kita sajikan kepada anak-anak. Yang pertama to Ibu interaktif dan inspiratif. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu seyogianya adalah pembelajaran yang interaktif, memfasilitasi interaksi, hubungan timbal-balik antara pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik bersama murid. Kemudian ada juga interaksi antara peserta didik dan materi belajar. Nah, pendidik di sini lebih menempatkan sebagai fasilitator, Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang pertama kita terkait dengan kegiatan pembelajaran yang interaktif. Tadi pendidik
inspiratif. Sebagai guru, mari kita memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik seperti itu. Mungkin ibu-ibu dulu pernah memiliki seorang guru yang kemudian guru tersebut menjadi inspirasi bagi ibu untuk kemudian mengambil cita-cita sebagai guru. Ada bu? Ada. Saya punya teman guru olahraga, itu katanya ingin jadi guru olahraga karena dulu melihat Bu Tamat ketika mengajar, pakaiannya, sepatunya itu membuat menarik gitu ya, sehingga kemudian punya cita-cita nanti saya dewasa yang seperti Bu Guru berarti bisa memberi inspirasi kepada murid itu, monggo Bapak dan Ibu. Ya, penampilan kita ya, jadi secara langsung murid suka memperhatikan penampilan, kemudian gestur, bagaimana kita mengajar, itu dapat menginspirasi. Saat ini Bu, anak-anak kalau ditanya anak-anak besok cita-citanya dewasa mau jadi apa? Rata-rata jadi apa Bu? Oh, dokter, terus polisi, apalagi Bu, pengusaha ya Bu ya, pengusaha ada ya. Oh iya, sekarang itu ada profesi baru ya Bu, YouTuber. Kerjanya main-main ya Bu, naik bis, naik kereta, punya uang banyak, seperti itu. Oke Bu, itu ada kayak Pak Bu, saya mau jadi guru, ada. Terima kasih, masih ada. Insya Allah Bu, anak-anak kita yang terinspirasi jadi guru, itu juga karena diantaranya melihat kita, ya, ketika kita menjadi sosok guru yang menurut anak-anak itu didolakan, menyenangkan, itu bisa memberi inspirasi kepada mereka. Oh, besok saya mau jadi guru seperti Bu Heni, misalnya seperti itu. Berikutnya Formi ya Bu, ada Formi, Patmo. Nah, kegiatan pembelajaran itu yang kita sediakan anak itu seperti apa? Yang pertama menyenangkan. Kita belajar, anak-anak suasana senang, insya Allah dengan suasana senang, pengalaman yang ditimbulkan itu nanti akan memberikan pengalaman positif. Kemudian selain menyenangkan Bu, menantang. Kita menyajikan pembelajaran, menyajikan materi itu dalam kegiatan yang menantang. Nah, ini dapat mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan kompetensinya. Menantangnya melalui apa? Bisa melalui tugas ataupun melalui aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat, Ibu. Jadi tugasnya kita sesuaikan dengan perkembangan kognitif anak-anak. Kemudian berikutnya yang ketiga itu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jangan lupa ketika kita mengajar, saya mengajar, Bapak Ibu mengajar, itu bukan hanya kita yang aktif bicara di depan, tapi juga jangan lupa anak-anak kita libatkan untuk ikut aktif juga. Menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, presentasi di depan, monggo Ibu. Itu ternyata nanti bisa menjadi bekal yang luar biasa ketika anak-anak melanjutkan sekolah di tingkatan selanjutnya atau ketika dewasa. Yang keempat, yang terakhir, pembelajaran yang kita laksanakan itu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu Ibu, ada prinsip 6 prinsip pembelajaran. Kalau kita singkat aja apa? To in, for we, ya, 2 in dan 4 me. In yang 2 interaktif, kemudian inspiratif. Yang 4 menyenangkan, menantang, memotivasi, kemudian memberikan ruang untuk kreativitas, kemandirian, prakarsa, dan lain Ibu. Itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini terkait dengan asesmen, ada 3 prinsip asesmen. Yang pertama berkeadilan, jadi pendidik melakukan penilaian yang tidak bias, yang tidak dipengaruhi oleh latar belakang siswa, kemudian identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah objektif, jadi penilaian didasarkan pada informasi faktual atas
pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, penilaian atau asesmen yang kita laksanakan itu hasilnya itu digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, bagi kita untuk peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Penilaian biasanya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik dalam hal apa biasanya Ibu? Hasil penilaian asesmen bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan anak, apalagi Ibu? Ya, mengukur atau capaian pembelajaran, kemudian berikutnya yang lain, misalnya maaf Ibu bisa juga digunakan sebagai apa tadi bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke pembelajaran berikutnya seperti itu. Untuk peserta didik juga bisa sebagai umpan balik, terus orang tua juga kita perlu beritahu tentang hasil asesmen agar beliau dapat membantu anak-anak di rumah seperti itu. Berikutnya kepada Ibu, proses penyusunan perencanaan pembelajaran di sini. Yang pertama mulai dari menganalisis capaian pembelajaran. Tadi ya Bu, yang sumbernya dari keputusan kepala BSKP tadi. Kemudian berikutnya menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Kemudian yang ketiga merencanakan pembelajaran dan asesmen. Kemudian ada catatan di sini, proses perancangan kegiatan pembelajaran diperuntukkan bagi pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Berikutnya kepada Ibu terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Untuk di SD ada 3 fase Ibu. Fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan fase C kelas 5 dan 6. Berikutnya bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran di kepada Ibu? Nanti karena ini tujuan pembelajaran, nanti ada juga hubungannya dengan asesmen Ibu. Yang pertama, alternatif pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari capaian pembelajaran tadi. Kemudian alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Kemudian alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini bagaimana mengurutkan tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Dari banyak tujuan pembelajaran yang sudah berhasil kita susun dari misalnya dari capaian pembelajaran tadi Ibu, mungkin ada tujuan pembelajaran yang kita perlu atur, mana yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, mana yang harus kita capai terlebih dahulu. Nah, pengurutannya, tujuan pembelajaran itu kita urutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Pengurutannya ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengurutan dari konkret ke yang abstrak. Jadi ketika kita sudah memiliki banyak tujuan pembelajaran, metode pengurutan yang pertama dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Seperti kita pahami bahwa anak-anak kita di sekolah dasar itu tahap berpikirnya itu pada tahap operasional konkret di Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak itu memahami sesuatu itu berdasarkan benda real yang bisa mereka lihat, bisa diraba, bisa mereka manipulasi mainkan Bapak dan Ibu. Sehingga di sini misalnya contoh mulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris. Misalnya Ibu mengajarkan tentang konsep bangun ruang, misalnya balok atau kubus. Nah, Ibu bisa mengawali dari sebelum kita bicara tentang ciri-ciri kubus, sifat-sifat balok, Ibu Bapak bisa mulai dengan membawa
bendanya membawa benda yang berbentuk balok atau bungkus. Biar anak melihat, meraba, kemudian memainkan, membolak-balik. Baru ibu tadi ini dari konkret dulu, baru kemudian mengajarkan tentang teori objek geometris. Misalkan tadi mengajarkan ini balok dan bungkus bendanya seperti ini, baru tentang sifat-sifatnya misalnya. Kemudian yang kedua, pengurutan deduktif Bapak dan Ibu. Nah, metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contohnya ini ketika mengajarkan konsep tentang database, terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database secara hierarki atau rasional. Kemudian yang ketiga, mengurutkan dari mudah ke yang lebih sulit. Nah, tadi metode mengurutkan dari konten paling mudah ke konten paling sulit, misalnya mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas, dieja dulu, baru kemudian mengajarkan tentang kata dan kalimat. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya pengurutan hierarki. Pengurutan hierarki dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya, ini untuk kelas bawah misalnya, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat mengerti konsep perkalian. Perkalian di kelas berapa Bapak dan Ibu? Kelas 2, semester 2. Nah, anak kelas 2 belajar perkalian setelah mereka belajar tentang penjumlahan berulang di kelas sebelumnya. Kemudian pengurutan prosedural dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contohnya di sini mengajarkan cara menggunakan t-test dalam sebuah pertanyaan penelitian. Untuk mahasiswa misalnya ini ada proses yang dilalui, mulai dari menulis hipotesis, menentukan tipe tes, memeriksa asumsi, kemudian menjalankan tes menggunakan perangkat lunak statistik, misalkan pakai SPSS misalnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah scaffolding. Metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Scaffolding itu kalau dalam bangunan Ibu pernah melihat steger yang dari besi, steger yang bentuknya besi begitu, nanti dimasukkan bangunannya semakin tinggi, stegernya semakin tinggi. Scaffolding bisa dibuatkan seperti itu. Jadi ketika kita akan memberikan materi yang lebih tingkatannya lebih tinggi, itu dimulai dari yang dasar dulu. Tidak mungkin tukang bangunan bangun atap dulu, baru kemudian tembok dan fondasi. Mesti mulai dari fondasi, tembok, baru atap. Kita masyarakat pun konsep itu sama, mulai dari yang paling dasar, kemudian dilanjutkan konsep berikutnya. Contoh di sini Ibu misalnya guru olahraga mengajarkan berenang, guru yang pertama perlu mengajarkan cara mengapung, siswa mencobanya, kemudian guru hanya butuh membantu. Setelah ini bantuan yang diberikan akan berkembang secara bertahap, akhirnya siswa dapat berenang sendiri. Seperti tadi misalnya Bapak dan Ibu ngajar kelas 5 misalnya, ketika awal semester kadang ketika mau belajar tentang kelas 5 apa ya Mas, matematika ya Mas, operasi campuran bilangan di kelas 5. Sekarang Bu ada Ibu mengajarkan operasi campuran, penjumlahan, pengurangan perkalian, Ibu bilangan cacat, anak kolam sekali diberi tugas 5 nomor, 1 jam belum selesai misalnya ya Bu, ternyata salah dilihat. Bagaimana Bu? Kadang yang Ibu temui mereka belum memahami sebetulnya tentang penjumlahan atau perkalian bersusun seperti itu Ibu. Nah, kalau Ibu menemui seperti itu, biasanya yang kita lakukan gimana Bu? Melanjutkan mengajarkan konsep itu? Mengulang ya Bu. Iya benar. Jadi kembali lagi ngajar seperti
Iya, ditingkatkan berikutnya. Sebab kalau kita paksakan anak tidak akan bisa. Ya, jadi kita ulang lagi ke materi sebelumnya. Ya, seperti itu lagi, jangan auto seperti itu. Berikutnya kepada Ibu. Nah, ini ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Awal fase, kemudian tujuan pembelajarannya tadi dari sekian banyak Bapak Ibu urutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Dari 1-2 sampai ke N sampai akhir fase. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini rencana pembelajaran Ibu, ini bisa berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, bisa berupa modul ajar. Bedanya apa nih Bapak dan Ibu? Bedanya apa Mas? Kurang lebih sama gitu, hanya beda nama gitu. Rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar sama, cuma beda nama gitu. Modul ajar lebih kompleks gitu Bapak dan Ibu. Kalau rencana pelaksanaan pembelajaran lebih sederhana. Nah, ini rencana pembelajaran dibuat untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa pembelajaran efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran? Caranya bagaimana, Bu? Melalui asesmen, Ibu. Jadi ketika kita sudah mengajar, untuk mengetahui apakah pembelajaran kita saat itu sudah berhasil atau belum, anak sudah berhasil menerima materi pelajaran yang belum, itu caranya adalah melalui tadi asesmen pembelajaran. Pengertiannya seperti itu. Asesmen bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Ada 2 kata kunci, Bu. Jadi asesmen bukan hanya untuk menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar misalnya terkait gaya belajar, Ibu. Gaya belajar peserta didik kita, ada yang senang mendengarkan belajarnya, ada yang senang melihat tayangan video misalnya, atau juga ada yang senang belajar sambil melakukan, sambil beraktivitas seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik itu berbentuk penilaian, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Asesmen formatif tujuannya untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian kalau asesmen sumatif itu tujuannya menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Sehingga asesmen sumatif biasanya dilaksanakan setelah proses pembelajaran dan Ibu. Nah, penentu asesmen sumatif itu sebagai dasar untuk kenaikan kelas, kelulusan, kemudian sementara asesmen formatif ini Bapak dan Ibu bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tadi peserta didik yang memiliki hambatan belajar. Di awal tahun pelajaran Ibu mengajar tentang operasi itu bilangan cacat. Ternyata ketika Ibu sudah melaksanakan asesmen awal, ternyata peserta didik Ibu masih belum menguasai tentang konsep perkalian misalnya. Itu bisa dilakukan melalui asesmen formatif. Kemudian asesmen formatif juga bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Nah, informasi yang didapatkan dari asesmen formatif itu dapat digunakan sebagai umpan balik di Bapak dan Ibu, mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses, kemudian juga pendidik dapat merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi untuk asesmen formatif itu biasanya dilaksanakan di awal kegiatan belajaran, kalau sumatif di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, asesmen formatif Bapak dan Ibu, ini ada keterangan tidak berisiko tinggi, artinya asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, untuk keputusan kenaikan kelas, kelulusan atau keputusan penting lainnya. Kemudian asesmen
teknik atau instrumen, kemudian metode yang digunakan sederhana, kemudian asesmen formatif biasa dilaksanakan di awal pembelajaran, akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya kita ingin mengetahui gaya belajar anak tadi, ada anak yang gaya belajarnya tadi mendengarkan, kemudian melihat visual, kemudian juga yang sambil melakukan sesuatu kinestetik. Itu kalau tidak salah sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengetes tadi gaya belajar anak. Ibu googling misalnya aplikasi untuk mengetes gaya belajar anak, itu ada di sana Ibu, banyak. Kemudian berikutnya asesmen formatif dapat memberikan informasi tentang kekuatan atau hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, kalau asesmen sumatif, asesmen sumatif digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Setelah mengajar, Ibu melaksanakan asesmen atau penilaian. Nah, kalau misalnya nilainya sudah baik, proses instrumen yang digunakan baik, kemudian proses ulangannya baik, hasilnya baik, insya Allah pembelajaran Bapak dan Ibu sudah berhasil. Tapi kalau hasilnya belum memuaskan, berarti ada yang perlu diperbaiki. Kemudian asesmen sumatif itu juga digunakan untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar guna dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kalau dulu ada KKN, Ibu, kalau sekarang istilahnya berubah jadi kriteria karena capaian tujuan pembelajaran, Ibu, KKTP. Dulu KKN, sekarang KKTP. Kemudian yang ketiga, untuk usia yang selanjutnya untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Kemudian asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, berarti dapat terdiri atas satu atau lebih dari tujuan pembelajaran, atau pada akhir semester. Nah, kemudian khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Nah, asesmen sumatif ini dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, tapi juga dapat menggunakan observasi dan performa, bisa praktik, bisa menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ada pendekatan dalam menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Ibu, kalau dulu KKN, kriteria ketuntasan minimal, sekarang KKTP. Nah, untuk menentukan KKTP itu bagaimana Bapak dan Ibu? Ini ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama, menggunakan deskripsi kriteria. Misalnya ini, ada sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan dan hasil pengamatan. Setelah melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu amati. Nah, kriterianya itu terkait dengan kemampuan menulis laporan di Bapak dan Ibu. Berarti kriterianya bisa, yang pertama misalnya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, nanti kriterianya Bapak Ibu tinggal memilih antara belum tercapai atau sudah tercapai. Kemudian yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Misalnya di sini misalnya belum tercapai. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Misalnya setelah diamati ternyata murid kita juga belum mencapai. Kemudian laporan menjelaskan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat yang logis disertai dengan argumen yang logis. Nah, ini anak kita, murid kita ternyata sudah dapat mencapai kemampuan itu. Nah, kesimpulan di sini misalnya peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria tercapai.
Nah, pada contoh baru ada 2 G, sehingga nanti peserta didik dikategorikan belum mencapai tujuan pembelajaran. Ibu ini menentukan kriteria, menentukan KKTP dengan menggunakan deskripsi kriteria. Kalau dulu pakai angka Ibu, ada kalau KKM pakai angka skor. Berikutnya opsi yang kedua kepada Ibu, ini sedang musim penilaian di kurikulum merdeka itu menggunakan rubrik. Jadi opsi yang kedua, KKTP bisa kita atur menggunakan rubrik. Misalnya tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan dan hasil pengamatan. Rubriknya misalnya isi laporan, kriterianya mulai dari baru berkembang, layak, cakap atau mahir. Nah, itu tiap tiap kriteria itu ada rubriknya, ada penjelasannya. Disebut kemampuannya baru berkembang jika siswa belum mampu menulis teks eksplanasi dan seterusnya. Layak, kemampuannya layak jika sudah mampu menulis teks eksplanasi dan seterusnya. Cakap, misalnya jika siswa mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas dan seterusnya. Kemudian mahir seperti itu. Nah, nanti kita buat kesimpulannya, Ibu kita tentukan misalnya peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Jadi berdasarkan hasil pengamatan penilaian, kalau murid sudah mencapai minimal tahap cakap, artinya sudah mencapai tadi tujuan pembelajaran. Itu menggunakan rubrik kepada Ibu. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan skala atau interval. Skala atau interval nilai. Misalnya Ibu di tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan dan hasil pengamatan. Kriterianya ada 4 seperti itu. Kemudian skalanya belum muncul pada bagian pembuka, isi dan penutup. Kemudian muncul salah satu unsur, dua muncul pada 2 unsur, muncul pada 3 unsur dan seterusnya. Nah, dari setiap kriteria tadi ini itu ditentukan posisinya untuk kemampuan laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Ternyata di sini misalnya muncul pada 3 unsur, Ibu tulis di sini dan seterusnya. Nah, nanti Ibu untuk ketercapaian dan tindak lanjutnya ini bisa menggunakan interval seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga bobotnya sama. Nah, pembagi merupakan total dari jumlah skala, dalam hal ini 5 skala. Tadi 5 Ibu, 1 sampai 5. Nah, dan nilai maksimum dalam hal ini adalah nilai maksimumnya 5. Satuan pendidikan atau pendidik dapat memberikan bobot sehingga penghitungan disesuaikan dengan bobot kriteria. Nah, misalnya ini siswa yang skornya tadi antara 0 sampai 20. Ini berapa Ibu? Misalnya ini 4 12 tambah 2 16 tambah nanti ke bawah ya Bu kriteria lainnya. Kalau dijumlah ternyata skornya antara 0 sampai 20, itu belum mencapai. Pendidik, nah ini jadi anak itu belum mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya 21 sampai 60 belum mencapai tujuan pembelajaran juga, perlu revisi dengan pelajari kembali sebagai besar kriteria. Kemudian 41 sampai 60 ini dikategorikan hampir mencapai tujuan pembelajaran, itu perlu revisi misalnya. Kemudian 61 sampai 80 itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, dan yang terakhir 81 sampai 100 ini sudah mencapai tujuan pembelajaran dan perlu angka lebih misalnya diberikan pengayaan. Nah, ini Bapak dan Ibu menentukan KKTP menggunakan skala atau interval.
Kemudian yang keempat, ini menggunakan presentase Bapak dan Ibu. Oke. Misalnya sebagai contoh, pendidik mengajar bahasa Indonesia pada fase C. Misal pada fase C terdapat 4 tujuan pembelajaran. Nah, pada masing-masing tujuan pembelajaran terdapat 5 kriteria atau indikator pembelajaran. Sehingga dalam satu fase, peserta didik memiliki 20 indikator atau kriteria pembelajaran. Misalnya, peserta didik A itu telah menguasai 15 kriteria atau indikator pembelajaran, maka dipresentasikan itu dia telah menguasai 75% dari 15 yang dikuasai Ibu. Dari 20 indikator tadi satu semester satu fase ada 20 indikator. Nah, A misalnya menguasai 15, berarti sudah menguasai 15 per 20 dari 75%. Kemudian peserta didik B mencapai 18 kriteria, berarti 18 per 20 dipresentasikan menjadi 90% dari kriteria pembelajaran yang terdapat pada tujuan pembelajaran. Ini Bapak dan Ibu, ini penentuan KKTP menggunakan persentase. Begitu Bapak dan Ibu, itu terkait tadi asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif dan cara menentukan KKTP. Sampai di sini Bapak dan Ibu, ada yang perlu dikonfirmasi? belajar bersama Ibu, saya juga perlu Ibu belajar bersama. Ada yang perlu dikonfirmasi? Gitu kok. Kalau ya Mas, cukup gitu. Kalau cukup kita istirahat dulu gitu. Di mana bagi slide-nya nanti dibagikan Mas gitu. Sudah mulai ngantuk Bu? Supaya tidak ngantuk Bu, sebelum kita nanti melanjutkan yang materi penulisan soal negara ya Mas. Oke. Ada senam Bu. Coba Bapak Ibu, mari kita berdiri, bukan dulu boleh Ibu. Kita senam bersama Bu. Ada saya tidur ya Bu. Kita ikuti gerakannya Bu. Kita ini Bu. Bapak Ibu
tambah keringetan Ibu. Tambah keringetan gitu. Ya itu Ibu pada Ibu mudah-mudahan setelah keringetan jadi ngantuknya hilang. Keringetan. Oke. Satu lagi kepada Ibu, oke. Monggo Ibu sambil minum silakan. Ini ya Bu terkait dengan penyusunan instrumen penilaian seperti soal yang memang untuk Cilacap pada umumnya bukan hanya dari Ibu saat ini untuk penyusunan naskah untuk tengah semester ya Bu, kemudian akhir semester bahkan ujian pun disusun oleh tim seperti itu. Jadi alasannya sih bukan tidak percaya bahwa dari Ibu bisa menyusun instrumen penilaian, gitu. Tapi alasannya katanya untuk apa Mas biasanya Mas? Penyamaan standar begitu ya, penyamaan standar. Kayaknya nggak sama Pak, karena kita sebagai gurunya apa ya, sebenarnya kan beda. Kalau dulu kan tidak masalah. Waktu KTS itu ya masalah karena memang itu materinya gitu sama kan. Paling hanya lebih sulit atau lebih mudah saja kalau nah beda. Sehingga sekarang kejadiannya soal yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita ajarkan, seperti itu. Kalau di SD6 kami pesan ke teman-teman dulu, kalau misalkan soal yang sudah diajarkan jangan dipakai gitu. Jadi nanti karena kalau misalkan pernah gitu ketika Pak ini soal matematika semuanya belum saya ajarkan seperti itu. Kalau misalkan itu dipaksakan sebagai alat ukur penilaian, mungkin tidak akan baik tercapai ya Bu, mesti nilainya sudah belum diajarkan atau sudah diulangkan. Kalau seperti itu paling gitu. Kami minta untuk teman bikin soal sendiri sesuai dengan materi yang diajarkan seperti itu. Untuk kabupaten lain, Kebumen, ada cerita di sana itu sampai dengan ujian sekolah Mas, itu sekolah yang bikin. Jadi bukan hanya ini, bukan hanya soal ulangan seperti ini yang diserahkan sekolah, tapi ujian sekolah itu mulai penyusunannya sampai ke penggadaannya diserahkan ke sekolah. Terus kalau di Purbalingga Bu, itu kalau di Purbalingga kisi-kisi dari dinas pendidikan penyusunan naskah sampai pencetakan diserahkan ke sekolah dan seperti itu. Oke, dari Cilacap kurang paham ya tuh. Seperti itu. Tapi kita Bapak dan Ibu walaupun selama ini misalnya soal kita dibuatkan, tapi saya yakin Bapak dan Ibu untuk membuat soal dan misalnya atau membuat soal penilaian itu pasti Bapak Ibu sudah menguasainya. Tapi kemarin kata Pak Sakit minta kita mengulang belajar tentang ini Mas. Untuk yang materi kedua ini kita pelajari bersama lagi, untuk kita refresh lah, kita ingat kembali tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Untuk materinya paparannya Bu saya ambilkan dari Pak Bibi. Ini beliau adalah bidai suara BPPMP Jawa Tengah Bu. Ini dari Pak Musianto August ini beliau, nah ini beliau orangnya nih terkait dengan soal Pilihan ganda Bapak dan Ibu, oke. Nah, yang pertama soal pilihan ganda tentunya soal kategori jawabannya sudah disediakan, oke. Kemudian soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal F dan pilihan jawaban. Kemudian pokok soal terdiri atas stimulus berupa kalimat atau gambar atau grafik dan bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan yang belum lengkap. Kemudian yang keempat, pilihan jawaban terdiri atas satu kunci jawaban dari pengecoh. antara pilihan ganda dengan isek mudah mana Bu buat soal itu? Mudah isek ya Bu ya? Mudah isek gitu. Mudah isek memang gitu, tapi untuk menggunakannya terus kemudian membuat penilaiannya itu lebih mudah. Pilihan ganda memang dari segi objektivitas itu juga lebih objektif pilihan ganda. Nah, pilihan ganda membuatnya memang sulit Ibu, tapi kita sudah
contohnya misalkan itu ada sebuah soal nih. Nah ini Bu, misalkan ini soal matematika, di sana di atas ada ilustrasinya. Kalau kemudian nanti membeli alat tulis yang sama di sebuah toko, kalau membeli sebuah buku tulis, satu pena dan satu pensil dengan bayar Rp11.000. Budi membeli satu buku tulis, satu pena dan satu pensil dengan harga Rp7.000. Andi membeli 3 buku tulis dan 2 pena, ia membayar seharga Rp16.000. Ini ilustrasinya, gitu. Nah, ilustrasi ini dalam soal ujian ganda itu disebut sebagai stimulus, gitu. Jadi ini stimulus. Kemudian jika banyak buku tulis, pena dan pensil yang mereka beli betul-betul dinyatakan dengan X, Y, dan Z, misalnya model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah ini Ibu, ini pokok soal atau STEM, berupa pokok soal atau STEM-nya terdiri dari 2 bagian, ini stimulus, kemudian yang bawah adalah pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap. Nah ini kebetulan bentuknya adalah pernyataan yang belum lengkap nih Bapak dan Ibu. Nah kemudian pilihan gandanya misalkan ini ada 5 option, A, B, C, D, E. Nah 5 option tadi untuk kunci jawaban atau jawaban yang benar pastikan hanya ada 1. Nah ini yang 1 itu jawaban yang benarnya kita sebut sebagai jawaban. Kemudian pilihan yang lain, option yang lain itu adalah berisi jawaban salah atau kita sebut pengecoh atau distraktor, distraction, nah seperti itu. Ini adalah contoh soal pilihan ganda. Nah kemudian Bu, keunggulan, pilihan ganda itu memiliki keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya tadi mengukur berbagai jenjang kognitif bisa, kemudian persoalannya mudah, kemudian cepat, objektif. Kalau salah ya 0, betul 1. Beda dengan kuliah yang kuliah. Ada salah tapi diberi skor 1 atau 2 seperti itu. Kadang 1 atau 2 itu tergantung korektornya. Kalau korektornya murah gitu ya, wah ini mendekati benar, sempurna 3 gitu ya. Ada juga korektornya yang jeli, wah ini mah tidak 3, 2 atau 1. Sehingga sangat tergantung pada korektornya, subjektivitasnya tinggi. Kalau yang ganda tidak, pensokorannya cepat, kemudian objektivitasnya itu dapat dipercaya dan dapat mencakup ruang lingkup bahan atau materi atau pokok bahasan yang luas. Dulu masih menggunakan pokok bahasan yang materi lama itu. Kemudian sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau sifatnya massal. Ini keunggulannya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk keterbatasannya Ibu memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soal. Kemudian sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Jadi ketika membuat tadi Bu pilihan option A, B, C, D misalnya, pengecoh pun tidak sembarang memberikan jawaban yang salah, tapi jawabannya homogen atau mirip dengan jawaban yang benar, sehingga nanti dapat berfungsi sebagai pengecoh yang baru. Kemudian keterbatasan yang ketiga ini terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Jadi anak-anak biasanya suang hitungan sih Bu, atau dihitung kalau Bu 20 nomor pilihan ganda, 4 option A, B, C, D, O berarti jawabannya A kurang lebih 20 bagi 4, 5. Nanti dilihat, ini pengalaman saya dulu ya Bu waktu SD SMP. Ketika bingung paling dilihat yang belum banyak pilihannya jawaban yang mana ya. Oh ini masih sedikit, sajalah seperti itu. Ini seperti itu Bu bisa ditebak. Ini keterbatasan pilihan ganda, sehingga nanti Bu perlu ada trik khusus ya. Kalau misalkan tadi option jawaban, misalkan kunci jawabannya sama ya Bu, 20 nomor A ada 5, B ada 5, C ada 5, kunci D ada 5. Nggak usah mikir, jawab aja semua Bu. Sudah dapat nilai 2,5 ya Bu, sudah dapat nilai 25/4 gitu. Sehingga ada trik untuk mencegah hal itu terjadi. Oke, berikutnya, nah ini kaidah penulisan soal ganda Ibu, ada 3 kaidah, ini terkait dengan materinya. Kemudian terkait konveksi soalnya ada 9 kaidah, kemudian terkait bahasanya itu ada 4 kaidah, sehingga totalnya ada 16 kaidah. Itu mari kita pelajari, kita ulang lagi bersama. Nah, terkait dengan materi ini Bapak dan Ibu, materi yang pertama soal harus sesuai dengan indikator, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tersusun dalam isi. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nanti untuk dijelasnya ada contohnya. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar, tidak boleh lebih dari satu jawaban.
terkait konstruksi Ibu tadi ada 5 nih. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, kemudian rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi kalau pernyataan yang tidak diperlukan itu tidak bisa ditulis ya, karena jadi tidak efektif terlalu boros. Berikutnya pokok soal jangan memberi petunjuk arah jawaban yang benar, ini sebagai konstruksinya. Kemudian pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif dan di bawah ini yang bukan kecuali yang belum dilihat kedua panjang tulisan dan jawaban ini untuk opsinya itu panjangnya itu diupayakan relatif sama. Kemudian terkait konstruksi yang berikutnya pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah. Ada Ibu soal seperti ini Ibu di soal PPG-nya ya ada Bu yang semua pilihan jawaban di atas benar. PMM masih ada ya Mas? Yang soal PMM ya evaluasinya ya masih ada seperti ini. Sudah menemukan ya Bu. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya pilihan angka tersebut atau kronologisnya, kemudian gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Kalau dipampang di soal berarti harus jelas dan berfungsi. Ibu pasang gambar tapi tidak ada hubungannya dengan pernyataan atau pertanyaan yang ditanyakan, itu tidak berfungsi, tidak usah dicantumkan. Kemudian butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya, Ibu. Kemudian terkait bahasa, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, Ibu ini. Kemudian jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau dialek setempat jika soal yang digunakan untuk daerah lain atau digunakan secara nasional. Kemudian setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang berikutnya setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ibu. Nah, yang penting, hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal Bapak dan Ibu. Yang pertama, soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras atau antar golongan, atau kita sebut dengan istilah sara. Kemudian soal tidak bermuatan politik, Bapak dan Ibu, pornografi, promosi produk komersial, iklan, gambar produk misalnya Ibu pasang iklan apa? Pasang sampo dengan merek yang beredar di pasaran, sebaiknya jangan Ibu, nanti Ibu malah pasang iklan ini, tapi bisa menggunakan merek lain yang diciptakan sendiri misalnya. Atau instansi, nama sekolah, Ibu, nama wilayah, nama sekolah yang ada misalkan SD, karena Ibu tugasnya membuat soal misalkan Ibu beri contoh siswa kelas 6 SD Negeri Matenge 01 misalnya Ibu. Ini sebaiknya hindari bisa menggunakan nama sekolah yang lain Ibu. SD Negeri Harapan Bangsa misalnya. Nama wilayah, kekerasan dan bentuk lainnya dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menyebabkan atau merugikan kelompok tertentu. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah ini sekarang terkait dengan contohnya nih Bapak dan Ibu. Kita kupas satu persatu. Ini ada contoh soal terkait dengan kaidah pertama tadi itu. Soal harus sesuai dengan indikator soal dalam isi-isi. Perhatikan gambar berikut. Kita cermati bersama Bapak Ibu. Perhatikan gambar berikut, ada lingkaran, kemudian di dalam lingkaran ada persegi ABCD dengan diagonal AC, panjangnya sama dengan diameter lingkaran. Misalnya diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB itu panjangnya 14 cm. Luas daerah lingkaran yang diarsir adalah pilihannya ABCD. Kuncinya A ini Bapak dan Ibu. Indikator soalnya disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Membuat soalnya seperti ini. Katanya ini belum tepat, kepada itu belum tepatnya di mana kira-kira? Tapi dapat menentukan cara. Dapat menentukan cara. Berarti seharusnya soalnya bagaimana Mas?
Kalau ini soalnya ditulis, indikatornya apa yang masalah Bapak? Menentukan disajikan lingkaran ya, kalau lingkaran seperti itu yang bisa tarik dalam begitu. Oke, berarti Apa? soalnya ditunjukkan ini untuk mengukur indikator peserta didik dapat menghitung luas lingkaran Ibu ya. Sementara indikatornya ini adalah menentukan cara. Berarti soal ini belum tepat Bapak dan Ibu. Sehingga perbaikannya, oke, jadi perbaikannya nah ini Bu, nah ini contoh yang lebih baik perbaikannya dari tadi gambar ilustrasinya masih sama, diketahui persegi PCD dengan panjang CAB 40 cm. Nah pernyataannya adalah cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar adalah titik berikutnya. Ini yang perlu Ibu perhatikan Ibu, apa ini ulang kembali, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Oke. Jadi tadi kan indikatornya ini Ibu menentukan cara menghitung luas lingkaran, maka membuat soalnya pertanyaannya atau pernyataannya adalah cara menghitung luas lingkaran. Pilihannya adalah pilihan terkait dengan cara yang Bapak Ibu. Ujinya A, selang panjang AC dipangkat 2 lalu dikali dengan bilangan Pi, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini paling Bapak dan Ibu yang perlu kita ingat. Jangan lupa Ibu, kalau misalnya ini tadi pernyataannya ini berupa pernyataan yang belum lengkap, untuk jumlah titiknya Bapak dan Ibu. Jumlah titiknya 4, terus option A, B, C, D-nya itu menggunakan huruf besar. Kemudian menulisnya itu disusun ke bawah gitu. Walaupun karena kalau kita lihat di cetakan dari grafika itu kadang A, B, C, D di samping kanannya itu tuh mirip kertas. Jadi kalau kaidahnya itu ditulis berurutan ke bawah. Kemudian karena ini adalah jawabannya kelanjutan dari pernyataan yang belum lengkap, maka untuk awalnya ini menggunakan huruf kecil tanpa ada titik, yaitu yang perlu kita perhatikan bersama. Berikutnya kaidah kedua kepada Ibu, pilihan jawaban ini harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Ini soal yang menguji materi terkait dengan struktur bumi Bapak dan Ibu. Struktur bumi boleh daripada saya tes dari titik bumi sampai ke atas nih, sampai kerak bumi lah. Struktur bumi pada lapisan X adalah kuncinya A, ini kerak bumi gitu, B mantel bumi, C ini bumi, D atmosfer bumi. Ini adalah distraktornya. Nah ini katanya Bu, ini belum tepat. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materinya. Mana yang tidak homogen, mana materinya? Atmosfer bumi, karena atmosfer bumi bukan bagian dari lapisan bumi. Nah pintar Bapak Ibu sudah paham. Jadi tadi kamu buat pengecoh distraktornya pun tadi distraktor jawaban salah yang dimasukkan ke sana itu sesuai dengan materi yang ini dibuat soal. Kalau bicara tentang lapisan bumi berarti nanti pengecohnya ya. Berarti ini yang D kita ganti apa misalnya Bu? Yang ada di sini Bu. Permukaan bumi bisa G ya, bisa seperti itu. Jadi yang B atau bumi kita ganti dengan salah satu bagian dari struktur bumi. Alhamdulillah bagus sudah paham. Berikutnya ini contoh soal yang lebih baik Ibu. Tadi yang atmosfer diganti dengan ini dalam bumi misalnya seperti itu. Berikutnya yang kaidah berikutnya, kaidah ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban benar. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari ada dua jawaban benar, B dan C Ibu. Yang B terjadinya angin darat angin laut betul konveksi, kemudian yang C air yang dimasak dalam panci lama-lama mendidih juga perpindahan panas secara konveksi Ibu. Nah ini optionnya A, B, C, D kok ada dua kunci jawaban yang benar. Ini perlu diperbaiki Ibu. Nah perbaikannya tadi hanya ada satu jawaban yang benar. Terima kasih. Kaidah yang keempat ini kepada Ibu, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
soal SMA ya Mas, SMA biologi Mas. Saya SMA IPS Mas. saya ibu sama ini anak biologi beda paham ini. Persilangan antara tanaman ercis gulbisifera ini dengan tanaman ercis gulbisikerut ini menghasilkan tanaman materinya. Materi tema kelas itu kacang ercis. kelas 3 Mas, kacang ercis. Yang beda kalau F1 turunan pertama Mas, Ya, F2 turunan kedua. Nah ini, jika seluruh tanaman F2 berjumlah 12 buah, 12 pohon maaf, akan diperoleh tanaman ercis berjumlah sebanyak 12, kuncinya B. Ini tidak tepatnya, pokok soalnya tidak dirumuskan dengan jelas itu. Nah ini untuk soal yang lebih baik seperti ini harusnya. Nah ini kita lihat yang sebelumnya. Nah seperti ini itu. Nah ini perbedaannya seperti ini. Berikutnya rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang ditentukan saja. Ini contoh ini Bu, saat ini berbagai fasilitas jalan di Bangun Kota Jakarta. Meskipun demikian, kepadatan dan kemacetan lalu lintas sulit dihindari. Nah, kepadatan lalu lintas sangat besar terjadi pada pagi hari pada saat warga kota akan memulai aktivitasnya dan pada sore atau petang hari saat mereka akan pulang. Dan seterusnya. Banyak orang yang belum mampu memilih kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf penumpang. Ini kalimat penumpang yang dilengkapi. Ada pernyataan banyak orang yang belum mampu memilih kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf penumpang. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah berarti yang kurang, yang kelebihan Bu, yang tidak ditentukan pernyataan yang mana Bu? Banyak orang belum mampu memilih kalimat yang tepat. Ibu nggak usah diberi ini sudah cukup Ibu, jadi cukup nanti stemnya di kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah seperti itu. Kemudian berikutnya pokok soal jangan memberi petunjuk arah jawaban yang benar. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan sosial di daerah perkotaan. Banyak data menunjukkan ketimpangan ekonomi mengalami lonjakan yang tajam disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak simetris. Pada kelompok yang memiliki akses kondisi ini tetap menghasilkan keuntungan dan menumpuk kekayaan. Sementara kelompok yang belum tersentuh pembangunan ekonomi secara merata tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan. Dampak dari permasalahan tersebut, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial di perkotaan adalah ujinya C, pembangunan ekonomi tidak merata antara wilayah. Pokok soal jangan memberi petunjuk arah jawaban yang benar. Yang mana nih? Jadi pokok soal ini ada kalimat yang memberi petunjuk ke jawaban yang benar. Kelompokannya mana? Kalimat mana? Sekolah. Ini mana Bu? Kira-kira Bu? Ada yang berpendapat? Mau nggak? Kuncinya C, pembangunan ekonomi tidak merata antar wilayah. Ini ya Bu, ada ini ya Bu. Ada kalimat ini Bu. Sementara kelompok yang belum tersentuh pembangunan ekonomi secara merata tidak mempunyai kemampuan untuk berubah keadaan. Berarti ini ada jawaban soalnya sudah dibocorkan, ini bocor halus, ini mah. Sudah di ada ya Bu, ada soal seperti ini. Oh, seperti itu. Nah ini Bu perbaikannya bisa tadi Bu ini diganti dengan fasilitas ini Bu. Sementara kelompok yang belum tersentuh fasilitas ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan. Seperti itu. Untuk soal-soal memang ada Bu, memang yang soal jawabannya itu ada di paragraf di atasnya G. Tapi memang itu misalnya apa misalkan Bu? Pernyataannya apa Bu misalnya?
pernyataan sesuai dengan isi paragraf di atas. Itu memang kebetulan harus jawabannya yang ada di paragraf di atas. Tapi kalau ini tadi adalah, ini kan pertanyaannya tidak ada bukan pertanyaan yang mengaitkan antara jawaban dengan paragraf di atas, tapi tadi Ibu ini. Jadi pertanyaannya penyebab ketimpangan sosial Ibu. Nah tadi di depan di badan soalnya, di pokok soalnya ini tadi membocorkan jawabannya adalah ini. Dia tersebut kemudian secara merata seperti itu. Berikutnya yang ketujuh. Nah ini Bu, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Berikut ini yang negatif mana Bu? Bukan dan kecuali. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam kecuali. Berarti sudah bukan, berarti yang bukan ini kecuali, berarti yang larutan asam Bu. Kuncinya C. Seperti itu. Nah perbaikannya bisa seperti ini Bu. Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam. Kuncinya C. Seperti itu. Kalau begini anak bingung, apalagi anak SD. Berikutnya yang ke-8, nah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Mas. Nah ini, Ibu, jadi ini ya panjang rumusan panjang option ini relatif sama. Kalau ini ada yang paling panjang Ibu, yaitu yang D. Ini seyogianya, ini untuk pilihan A, B, C, D itu paling pilihan jawabannya itu panjangnya sama. Anak-anak ada yang menebaknya begitu, pilihan yang paling panjang. Iya, yang itu biasanya paling panjang. Kita ketawa ya Bu, ini yang paling panjang. Sebaiknya itu sama. Sehingga supaya lebih baik seperti ini Bu, cukup memberikan bantuan hukum pada WNI di luar negeri itu bisa Bu. Isinya sama, ini kan memberikan bantuan hukum bagi kepentingan warga negara yang negara penerima agar izinkan WNI tersebut di panjangnya disingkat padahal bisa memberikan bantuan hukum pada WNI di luar negeri cukup dengan seperti ini, maka opsinya itu panjangnya relatif sama. Berikutnya Bapak Ibu, kaidah berikutnya. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ibu, ini opsi yang ini Bu, di seyoginya tidak dipakai Bu, diperbaiki seperti ini. Kemudian berikutnya untuk soal matematika, jika atau soal lainnya, jika pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Jadi bisa diurutkan dari kecil besar atau sebenarnya Bu, besar ke kecil juga boleh. Misalkan hasil 4 tambah 3 Ibu 64, kuncinya B 7, 64, 12, 81. Cuma gitu ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap 17 Agustus. Kata proklamasi terdiri dari berapa sungkatan? 10, 4, 5, 8. Ini juga tidak urut, lebih baik diurutkan seperti ini. Ibu, misalkan kuncinya 64, diambil dari 7, 12, 64, 81. Dan angka-angka distractornya pun Bu, kira-kira yang menurut anak itu mendekati benar. Kita berpikir seperti pikiran anak. 4 tambah 3, anak yang belum paham. 4 tambah 3, 7. Kita kasih jawaban 7. Dikali 3, kadang ada berpikir begitu. 12, kita kasih mengecoh 12. Jawabannya tepat 64. Ini kalau 81 aman. Dari mana ini? Mungkin ini bisa seperti itu Ibu. Nah, soalnya kira-kira yang sesuai dengan jalan pikiran anak-anak. Ini diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Berikutnya 11. Gambar grafik ambil diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini ada gambar lapisan permukaan bumi Ibu. Karakteristik lapisan troposfer adalah bla kuncinya A. Ini yang tidak tepat yang mana Bu? Gambarnya yang belum berfungsi Ibu. Nah, jadi ada gambar tetapi gambarnya
tidak dilibatkan dalam soal, tidak diikutkan. Jadi seperti berdiri sendiri, seperti tamu tak diundang begitu. Nah ini fungsinya apa 1, 2, 3, 4 itu apa gitu ya. Nah langsung disebutkan karakteristik lapisan troposfer adalah seperti itu. Nah yang lebih baik adalah seperti ini, kalau kita tunjuk karakteristik lapisan yang ditunjukkan angka 1 misalnya. Karakteristik lapisan 1. Nah pada gambar adalah anak sebelum memiliki jawaban berpikir dulu lapisan 1 apa sih? Troposfer dan itu. Nah seperti itu gambarnya berfungsi. Kemudian berikutnya, kutip soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Soal yang pertama nih pada bagian testis terdapat saluran berbentuk seperti tabung disebut tubulus seminiferus. Biologinya mas. Kemudian kuncinya B. Soal nomor 2, nah bunyinya seperti ini Bu. Bagian yang dimaksud pada soal nomor 1 memiliki fungsi. Nah, anak kalau jawabnya B, betul ya mas. Tapi fungsinya nyambung dengan yang kedua, fungsinya C, menjaga bukan sperma. Tapi kalau nomor 1 misalkan anak sudah jawabnya salah, anak pilih yang betul adalah yang A misalnya. Berarti soal yang kedua, anak memilihnya fungsi dari A seperti itu. Nah ini jawaban bergantung pada soal sebelumnya. Ini tidak diperbolehkan pada itu. Nah ini contoh yang lebih baik seperti ini Bu. Ini berdiri sendiri, kemudian yang soal berikutnya fungsi tubulus seminiferus apa seperti itu. Kaidah yang berikutnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apabila mau mempertitik GSM dan penasaran yang tidak sesuai kaidah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kata apa ini? Mau itu yang baku adalah akan gitu biasanya akan mau itu bahasa dialek gitu. Upaya bisa nih, upaya untuk berjaya dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Kalau ibu misalnya buat soal, bapak ibu misalnya ragu, ini katanya bapak atau tidak? Ibu bisa melihat kamus mungkin, kamus fisik bisa atau kamus KBBI online ibu di Google ada, gitu. Itu bisa ibu temu betul. Jadi kalau ragu, ini kata yang saya gunakan bapak atau tidak ya? Cek aja di KBBI, gitu. Seperti itu. Berikutnya kaidah yang berikutnya, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal digunakan untuk gerakan nasional. Nah ini Bu, ada kata nyambat, nyambat orang Sunda, orang Jawa paham. Nyambat di Jawa sambatan begitu. Tapi kalau orang Kalimantan misalnya apa ini? Nah, seperti itu. Nah diganti dengan kata yang umum misalnya kegiatan gotong royong seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian nah ini soal penggunaan bahasa yang komunikatif. Limbah industri B3 kalau yang paham singkatannya iya ya mas, tapi kita udah tahu ini industri B3 pabrik sabun merek B3 atau pabrik apa merek B3 ini ya anak kurang paham sehingga industri B3 bisa dijelaskan kepada ibu limbah industri yang termasuk kategori bahan berbahaya dan racun seperti itu. Komunikatif lebih baik tidak menimbulkan miskonsepsi seperti itu. Yang 16 seperti ini, setiap pilihan jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kata pengertian. Ini kata atau frase yang diulang yang mana Bu? Untuk pilihan jawabannya. A. Lampu tetap menyala pada L1 dan L2. B. Lampu tetap menyala pada L1 dan L3. Sampai D. Lampu tetap menyala pada L2 dan L4. Yang diulang? G. Ada frasa lampu tetap menyala. Ini lebih baik dihilangkan ya Bu, nanti dimasukkan ke soal stemnya. Jadi perbedaan seperti ini Bu. Jika saklar S1 pada rangkaian itu S1 itu lampu yang tetap menyala adalah nah ya Bu L1 L2. Nah seperti ini lebih baik. Jadi tidak mengulang frasa dalam poin tadi tidak option. Hal yang perlu diperhatikan Ibu, yang pertama tadi tidak mengandung bahasa yang mengandung kekerasan. Ibu membuat soal maksudnya ingin memberikan gambaran yang sangat realistis sejelas-jelasnya ke anak, tapi Ibu menggunakan kalimat seperti ini. Pada suatu hari Iksan ketahuan menyontek ketika ulangan matematika sepulang sekolah, teman-temannya mengicipnya. Iksan tidak diterima dan memukul salah satu temannya. Teman yang dipukul tersebut membalas memukul dan menendangnya. Teman yang lain keputusan mengeroyok Iksan, bahkan ada yang melemparinya dengan batu.
Akhirnya bisa mengalami luka-luka yang mengeluarkan banyak darah. Bisa pun kita sadarkan diri. Terus ketidaktepatannya mengandung diri, Bu? Mengandung baca kekerasan ya, Bu. Masih malah ngasih tahu anak kalau kalian tidak baik. Ngeroyok, lempar batu, ibu ada darah berceceran seperti itu. Jadi bisa disederhanakan seperti ini, Bu. Kalau mencontek, sekolah-sekolah teman-teman mengejek, Iksan tidak terima dan marah, akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Apabila kamu tidak di tempat kejadian, apa saudara dan yang harus kamu lakukan? Jadi konflik bisa dijelaskan secara detail seperti tadi, Ibu. Tadi yang ini Ibu, ini tolong dihindari. Ini kemudian berikutnya juga, ini Bu, pada suatu hari Budi tertangkap oleh warga sedang mencuri ayam. Dipukuli warga hingga badan kepalanya hancur, gitu, seperti itu. Tindakan melawan warga termasuk jenis modal sosial wilayah yang tidak tepat, Pak Bu. Ini Ibu, badan dan kepalanya hancur, mempertontonkan kekerasan. Ibu cukup misalnya ya, warga beramai-ramai memukulinya, seperti itu cukup. Ini tindakan yang dilakukan warga adalah tadi kuncinya A, tindakan kemudian sosial represif seperti itu. Itu Ibu terkait dengan pilihan ganda. Nanti ini sudah paham semua ya Bu, hanya mulang saja. Sering diterima nih ya. Mungkin dia mudah-mudahan lagi setelah kita ulang kembali kita jadi paham, nanti ketika membuat soal pilihan ganda itu bisa dipahami. Sampai jam berapa Bu? Sudah jam 3 kurang jam 2.40? Cukup? Tapi yang menjawab cukupnya kecil, menjawab cukupnya kecil. oh gitu. Oh gitu. Nanti yang pilihan yang soal ya, saya kirim ya Mas ke Pak Sakit. Oke. Gitu Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini kepada Ibu tentunya banyak sekali kurang dalam menyampaikannya. Di awal tadi saya sampaikan, saya juga belajar dari kegiatan kita ini adalah untuk sama-sama belajar kepada Ibu. Terakhir Ibu, ini saya memiliki tadi ada video bagus, mari kita cermati Ibu. Ini ada inspirasi hidup dari seorang nenek. Ibu nanti kita apa istilahnya? Ibu atau bapak boleh pendapat nenek yang bijaksana naik dan duduk. ini ada video inspirasi Ibu, nanti kita beri tanggapan terkait video ini. Di sebuah bis kota, ada seorang nenek yang bijaksana naik dan duduk dengan tenang, menikmati perjalanannya. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda yang sangat kesal dan tergesa-gesa naik ke bis itu juga dan duduk di samping nenek tersebut. Sama sengaja, si gadis muda itu menyenggol nenek itu dengan tas-tasnya yang banyak. Yang menarik, nenek itu gak mengeluh, bahkan dia gak marah sedikit pun. Dia diam aja. Wanita muda itu menjadi penasaran. Kok nenek gak marah sih? Kan aku tadi menyenggol nenek, dan barang-barang aku juga dari tadi membagi bagian tempat duduk nenek. Kenapa nenek diam aja gak komen sedikit pun? Dengan tersenyum, saya bisa berkata, dari gunanya bersikap kasar atau membahas hal tidak penting. Karena perjalanan saya bersama kamu sangat singkat. Sebentar lagi saya akan turun di halte berikutnya. Pesan dari nenek bijak itu sederhana, tapi begitu mendalam. Tidak perlu membahas hal tidak penting dan tidak signifikan, karena perjalanan kita bersama sangat singkat. Bayangkan berapa banyak waktu dan energi yang kita sia-siakan untuk sebuah kemarahan, untuk sebuah kecemburuan, dendam, ketidakpuasan, dan sikap buruk, sikap tidak mau memaafkan. Semua itu hanya akan membuat perjalanan singkat kita di dunia ini menjadi gelap dan menyedihkan. Jika ada yang menyakiti hatimu, tetaplah tenang. Perjalanan ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan rasa sakit. Jika ada yang mengkhianati, mengintimidasi, menipu, atau bahkan menghinamu, relakanlah. Jangan biarkan itu mengganggu ketenanganmu. Ingat, perjalanan ini singkat. Jika seseorang tanpa alasan menghina kamu, goyangkan saja kepalamu dan lepaskan semua beban itu. Karena perjalanan kita sangat singkat untuk dibebani oleh kebencian. Dan jika ada tetangga atau netizen yang membuat komentar tidak menyenangkan, ambil nafas yang dalam,
abaikan dan maafkan. Karena sekali lagi perjalanan ini begitu singkat. Tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan kita di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan kita akan sampai di halte terakhir kita. Maka dari itu, isilah hari-hari itu dengan kebaikan. Hargai teman, hargai keluarga, bersikaplah hormat, baik, penuh pengampunan dengan siapapun yang kita temui. Dengan begitu, kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Bagikan senyum dengan semua orang, karena percayalah, perjalanan kita memang sangat singkat. Satu tanggapan dari Bapak Ibu. Kopi singkat. Kalau Bun, kira-kira Bun. Mas Abi, kalau Bun, yang bisa kita ambil dari video terakhir ini, Mas. Ya, kita jangan terlalu apa ya, menyediakan waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Sudah tersinggung, sudah mengeluh, sudah terbuka. Karena kita sudah bisa terlalu singkat. Jadi, mereka pemaaf. Terima kasih luar biasa Mas Abi untuk terima kasih Bapak dan Ibu, mungkin begitu Ibu dalam sebuah komunitas kita di sekolah manapun kita selamanya di sini. Hari ini mungkin ada di sini, siapa tahu bulan depan, tahun depan mungkin akan pindah kemana. Ya, hari ini bulan nanti ada di sini, siapa tahu bulan depan, tahun depan pindah ke Polri seperti itu. Jadi apa gitu? Jadi memang perjalanan kita singkat. Kita tidak akan selamanya bersamanya di sini. Jadi selagi kita bersama, baru kita bersinergi gitu, kerjasama sama keluarga seperti itu. Begitu gitu. Terima kasih atas waktu belajarnya bersama luar biasa. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk belajar di SD Materi 1 yang luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Itu karena saat ini yang paling penting menurut kita adalah kesehatan. Situasi kerja seperti ini Ibu, barusan ada kita yang dulu di mana Bu? Yang berapa kali sih? Konawe Bu? Gara-gara di luar Jawa nih, gara-gara jewer menurut anak, bapaknya polisi kemudian diperkarakan di Papua, Polda seperti itu. Jadi kalau begitu anak-anak dengan siapa? Ya tidak, kalau anak tidak berlaku tidak tepat perlu kita perbaiki gitu. Tapi itu tadi lah, upayakan kita selalu sehat yang penting, kemudian hal yang lain saya akan mengikuti. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih atas perhatian luar biasa kepada Ibu. Mohon maaf banyak sekali kurang penyampaian. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pun bisa nyanyi segitu. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Di Konawe. Konawe ya Mas. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Inhouse Training pelaksanaan azim pada pembelajaran paradigma baru di SD Negeri Materi 1 telah dilaksanakan. Untuk itu, marilah acara ini kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qauli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.